Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya, dan semoga dilancarkan rezekinya juga. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Donghua yang berjudul Star Martial Ga Technique Season 2. Oke sob, tanpa banyak basa-basi, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Scene diawali dengan memperlihatkan Xing He yang sedang merenung. Kemudian datanglah Xia Yuning yang mengatakan jika ini sudah 2 hari. Sedangkan keluarga Super masih belum pergi. Bahkan mereka belum menemukan pintu masuknya. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Tanya Yuning. Xing He menyuruh Yuning untuk menunggu. Lalu tiba-tiba langit petang dan dari langit nampak cahaya yang memancar ke arah lembah Gunung Beiming. Xing He bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Ternyata itu adalah harta karun naga surgawi yang telah terbuka. Mereka pun bergegas untuk masuk ke sana. Xing He sendiri tak menyangka ternyata ada gerbang batu di sana yang tersembunyi di dinding air terjun. Mungkinkah gerbang batu ini benar-benar harta karun yang ditinggalkan Kaisar Agung? Tanya Xing He. Yuning pun berinisiatif untuk mengikuti mereka. Namun ternyata gerbang batu itu tertutup oleh sebuah larangan. Jadi mereka pun tak bisa memasukinya. Kemudian seseorang dengan pedang di punggungnya akan mengatasi semua masalah ini. Bahkan pria ini mampu berjalan di atas air nih. Xia Yuning mengingat kembali karena sepertinya ia mengenali pria ini. Ternyata Yuning sudah pernah ketemu beberapa kali di ibu kota. Nama pria itu adalah Ling Yu. Dia adalah murid dari Dewa Pedang, yaitu Feng Yi. Dikenal sebagai pedang paling berbakat di seluruh Kekaisaran Zhou. Bahkan nih, pada usia ke-20 tahun, dia telah melangkah ke ranah surgawi tingkat 8. Dan usianya sekarang ini sudah mencapai 23 tahun. Dapat diperkirakan akan segera menembus ranah surgawi tingkat ke-9. Dapat pula dikatakan, dialah yang pertama dari generasi muda yang bisa mencapai ranah seperti itu. Xing He tak menyangka ternyata Ling Yu sangatlah hebat. Yuning kemudian menceritakan jika dulu ayahnya menolak Dewa Pedang Feng Yi memperkenalkannya pada Yuning. Xing He menanyakan mengapa ayahnya tak setuju. Lalu Yuning malah menggoda Xing He nih dan menyebut Xing He sedang cemburu. Di dalam hati Xing He, ia bertanya-tanya. Tidak tahu mengapa, setelah ia mendengar kata-kata Yuning, Xing He merasa sedikit kesal. Apa jangan-jangan aku cemburu? Tanya Xing He. Melihat ekspresi muka Xing He itu, Yuning sangat yakin jika Xing He sedang cemburu. Ia mulai menggoda Xing He jika Yuning ini memang gadis cantik yang selalu disukai semua orang. Menurut Yuning, ia sudah bersama Xing He sejak sekian lama, jadi tak ada alasan untuk Xing He tidak menyukai Yuning. Xing He pun menyuruh Yuning untuk jangan bicara sembarangan. Yuning mengetahui jika Xing He pasti tak akan mengakuinya. Yuning semakin membuat Xing He cemburu nih, dengan mengatakan jika dilihat-lihat, Ling Yu sangatlah tampan. Ketika di ibu kota, dia juga sangat populer di kalangan wanita generasi muda. Bahkan ada beberapa tuan putri yang menyukainya. Xing He pun hanya menjawab, "Duh, cuek sekali nih ya si Xing He." Yuning mengatakan jika itu semua kejadian pada masa lalunya. Ia belum melihat Ling Yu selama bertahun-tahun. Pertemuan kali ini kebetulan bisa bernostalgia, kata Yuning. Untuk membuka gerbang batu itu, semuanya pun mengerahkan semua tenaga masing-masing untuk menyerang gerbang batu itu. Namun, semua serangan itu nampaknya tidak juga berhasil. Mereka sepertinya harus menemukan cara lain. Lalu kemudian, Ling Yu pun berjalan menuju gerbang batu itu. Ia sepertinya mengeluarkan sebuah teknik khusus. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang sedang Ling Yu lakukan. Dan ketika ia mencoba, Ling Yu malah terlempar nih. Tak mau putus asa, ia pun mencoba teknik yang lainnya untuk membuka pintu itu. Dan benar saja, dengan teknik itu,
mampu membuat gerbang batu bereaksi dan larangannya perlahan-lahan melemah. Jadi, mereka tak perlu menunggu berhari-hari lagi. Mereka yang ada di sana mengagumi kehebatan Ling Yu. Karena mereka penasaran harta apa yang ada di dalamnya, mereka pun dengan cepat memasuki gerbang batu itu. Yuning yang melihat itu semua, ia tak menyangka jika Ling Yu ternyata sangat pintar. Ia pun mengajak Xing He untuk segera pergi ke sana. Barangkali ia bisa mendapatkan sesuatu di dalam sana. Xing He malah menjawab, jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, maka biarkanlah mereka saja. Begitu banyak orang takutnya tak mendapatkan apa-apa. Xing He tak ingin membuang-buang waktunya. Yuning terus merayu Xing He agar ia mau masuk ke sana. Xing He malah beranggapan jika Yuning begitu tak sabar untuk bertemu dengan Ling Yu. Xing He tetap tidak mau masuk ke sana. Yuning mengatakan tidak masalah juga kalau kembali dengan tangan kosong. Anggap saja melihat dunia luar. Yuning terus merayu Xing He. Saat di depan gerbang, Ling Yu tak menyangka bisa melihat Yuning di sana. Ia mulai bertanya-tanya siapakah pria di sampingnya. Bahkan mereka bergandengan tangan nih. Ternyata Yuning sangat terkenal, bahkan teman-teman Ling Yu juga mengenalinya. Mereka semua juga tak menyangka setelah bertahun-tahun mereka bisa bertemu dengan Yuning kembali. Xiao Zhouyan sangat senang melihat Yuning, bahkan ia sampai memeluknya. Ia menceritakan jika Ling Yu telah mengajaknya ke tempat itu, maka dari itu ia bisa berada di tempat itu. Ling Yu sepertinya nampak kesal nih melihat Xing He yang berada di samping Yuning. Mereka semua beranggapan jika Yuning memilih pria yang ada di sampingnya itu, maka anak-anak dari keluarga bangsawan di ibu kota akan malu. Lalu Xing He pun mengenalkan dirinya kepada orang-orang itu, dan sebaliknya Yuning juga mengenalkan mereka semua kepadanya. Ternyata mereka semua adalah teman Yuning di ibu kota. Lalu Hu Yanzhou menanyakan apa hubungan Xing He dengan Xia Yuning, dan film pun bersambung.